Halo sahabat Kurcaci Pos, selamat datang lagi di rumah Kurcaci Pos, tempat berbagi cerita dan ceria. Kali ini saya berada di salah satu wisata di Kebumen, yaitu wisata alam Bukit Comal Curug Kedondong yang berada di daerah Gunung Sari, Karanggayam, Karanganyar, Kebumen. Jadi buat sahabat Kurcaci Pos yang kebetulan main di Kebumen, jangan lupa ya mampir ke wisata Comal. Oke sahabat Kurcaci Pos ya, untuk kesempatan kali ini saya akan sharing tips menulis dongeng dengan tokoh benda mati ya. Jadi dongeng itu bisa beragam tokohnya, mulai dari orang, kurcaci, raksasa, peri, flora, sampai dengan tokoh benda mati. Nah, bagaimanakah cara menulis dongeng dengan tokoh benda mati? Makanya simak ya videonya sampai tuntas, jangan di skip. Jadi setelah menonton video ini, sahabat Kurcaci bisa menulis dongeng dengan tokoh benda mati. Oke sahabat Kurcaci Pos ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja sharing dongeng dengan tokoh benda mati. Dan yang pertama adalah kita harus menentukan tokohnya dulu. Jadi semua benda mati itu bisa dijadikan tokoh dalam dongeng. Hanya saja ya perlu disesuaikan dengan ceritanya agar ceritanya semakin menarik dan memikat untuk pembaca. Lalu benda apa saja sih yang bisa dijadikan tokoh dalam dongeng? Jadi semua benda mati bisa dijadikan dongeng dalam cerita. Misalnya saja ya, boneka, meja, kursi, topi, baju, dan lain-lainnya. Tapi jangan lupa ya, tetap disesuaikan dengan kebutuhan ceritanya. Setelah sahabat Kurcaci Pos menentukan tokoh dongengnya, maka selanjutnya adalah menentukan konflik ceritanya. Misalnya saja ya, sahabat Kurcaci Pos sudah menentukan tokohnya adalah boneka. Jadi bisa loh sebuah boneka yang bersedih karena seorang anak yang memilikinya sudah mempunyai boneka lain. Tapi bisa juga loh, dalam menulis dongeng dengan tokoh benda mati tidak harus selalu ada tokoh manusia sebagai tokoh pendukungnya. Bisa juga ya, misalnya settingnya adalah sebuah negeri boneka, jadi semua tokohnya adalah boneka. Tapi tetap ya ditentukan juga satu tokoh utamanya yang mempunyai konflik atau nanti dia yang membantu menyelesaikan konflik boneka lainnya. Menentukan tokoh sudah, menentukan konflik sudah. Lalu apa ya selanjutnya? Yang selanjutnya adalah memasukkan karakter dalam tokoh benda mati itu. Misalnya tadi ya, boneka bisa dimasukkan sesuai dengan karakter manusia. Misalnya boneka itu sombong, boneka itu rendah hati, boneka itu rendah diri. Nanti bisa disesuaikan dengan konfliknya. Dan jangan lupa juga ya sahabat Kurcaci Pos, beri nama pada tokoh benda matinya.
Jadi jangan ditulis saja boneka, walaupun ada tokoh manusia sebagai pendukung dalam cerita. Beri nama boneka itu. Nah, selanjutnya ya sahabat Kurcaci Pos, seperti biasa saja, setelah menentukan tokoh, menentukan konflik, langsung menentukan endingnya. Setelah itu baru menentukan alur cerita sesuai dengan endingnya. Nah, sahabat Kurcaci Pos, yang perlu ya diperhatikan dan diingat, tidak semuanya benda itu menjadi satu tokoh ya, apalagi yang berpasangan. Misalnya ya, benda-benda yang berpasangan seperti sepatu, sarung tangan, sandal, anting dan lain-lainnya. Jadi harus tokohnya adalah dua, yaitu sepatu kanan dan sepatu kiri. Makanya ya, diberi nama juga masing-masing tokohnya. Misalnya saja ya, sepatu kanan diberi nama Bono dan sepatu kiri diberi nama Boni. Nah, untuk benda-benda yang berpasangan ini, sahabat Kurcaci Pos pun bisa untuk memasukkan konflik di antara mereka. Jadi misalnya ya, siapa yang bermasalah? Misalnya ya, sepasang sepatu Bona dan Boni. Nah, yang Bona ini sepatu sebelah kanan ternyata robek. Jadi dia merasa minder dengan si Boni. Atau misalnya juga ya, si Boni ini hilang. Jadi si Bona berusaha mencari tahunya. Oh iya, hampir lupa ya. Bila dongeng yang sahabat Kurcaci tulis itu ada tokoh manusianya, maka tokoh benda matinya ya berlaku selayaknya benda mati. Jadi dia hanya bisa merasa dan berbicara dengan benda mati lainnya. Di saat ada manusia di dekatnya, maka benda mati itu tidak bisa saling berbicara. Apalagi misalnya manusia berbicara dengan benda matinya. Jadi bila sahabat Kurcaci Pos ingin lebih leluasa memainkan tokoh benda matinya yang bisa berbicara, bergerak, maka harus membuat setting imajinasi. Misalnya saja tadi, sebuah kota yang semua penghuninya adalah mobil. Jadi antara mobil yang satu dengan mobil yang lainnya bisa saling berinteraksi. Atau juga yang seperti tadi, seluruh penghuninya adalah mainan. Jadi bisa berinteraksi antara satu mainan dan mainan lainnya. Jadi kesimpulannya ya adalah, satu, semua benda bisa dibuat menjadi tokoh dalam dongeng, asalkan disesuaikan ya, terutama benda-benda yang berpasangan seperti sepatu, sarung tangan, anting, sandal, dan lain-lain itu harus dibuat dua tokoh, bukan satu tokoh. Yang kedua, dongeng tokoh benda mati bisa bersetingkan latar kehidupan manusia dengan, jadi benda matinya berlaku selain yang hanya bisa merasa dan mempunyai nama, tapi bila dia akan berpindah dibantu oleh manusia. Lalu bisa saja dongengnya dibuat dengan setting imajinasi sehingga lebih leluasa untuk memainkan tokoh-tokoh benda matinya. Jadi mereka bisa berbicara, bergerak, berinteraksi dengan tokoh-tokoh benda mati lainnya. Oke, sekian dulu sahabat Kurcaci Pos, tips dari saya. Semoga ya bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, komen, agar saya semakin bersemangat berbagi cerita dan ceria. Menulis adalah sebuah proses, jadi nikmati proses itu.
dengan senang hati dan biarkan semuanya indah pada waktunya. Salam semangat menulis, dadah!